Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 1 Juli 2023, edisi perdana di bulan Juli setelah libur cukup lama. Malam ini kita kembali live Talk ya. Kita akan bahas karena ini awal bulan, kita akan membahas bagaimana perkiraan IHSG dalam sebulan ke depan. Kita akan melihat datanya di bulan Juli itu IHSG seperti apa. Kemudian kita akan lihat secara teknikal seperti apa gitu ya. Nah, kita juga akan membahas tentunya seperti biasa, kita akan membahas apa yang ada di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Silahkan apabila Anda ingin banyak saham dibahas di Talk, silahkan isi di kolom komentar saham apa, satu saham aja, dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas, apakah untuk trading, untuk investing, atau Anda sudah punya dan sebagainya, atau baru mau beli. Silahkan tulis sepanjang-panjangnya, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan bahas di Yev Talk selanjutnya. Dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel Yev, silahkan subscribe. Kita langsung mulai dari IHSG seperti biasa. Ini hari Minggu, berarti Bapak Ibu mungkin sudah baca bagaimana perkiraan minggu ini untuk IHSG di Stockholm. Di sini judulnya awal Juli IHSG masih konsolidasi turun. Di sini tren turun masih berjalan sampai dengan hari ini. Sejak pertengahan tahun 2022 IHSG masih bergerak di dalam tren turun seperti yang ada di gambar ini. Bukan kita yang buat, tapi memang faktanya IHSG itu sedang downtrend. Namun belakangan ini memang konsolidasi itu sedang terjadi, konsolidasi di dalam tren turun. Dan minggu ini kemungkinan konsolidasi ini masih dapat berlanjut ya. Jadi kira-kira masih akan sama, dan hati-hati jika memang IHSG menembus 6.560 itu adalah pertanda yang kurang baik. Ya, selama kita mematuhi trading plan, selama kita memiliki trading plan dan mematuhinya, saya rasa tidak akan terjadi apa-apa, karena juga yang terpenting adalah itu ya, IHSG hanya kita lihat untuk menentukan bagaimana langkah strategi saham-saham yang kita pilih seperti apa, apakah bisa bergerak melawan market atau tidak, seperti yang sudah kami contohkan di private trading room ya. Faktanya ya, ketika IHSG turun ataupun tidak bergerak seperti di bulan Juni ataupun bulan Mei, private trading room tetap perform jauh di atas market, dan itu adalah faktanya ya. Dan win rate mungkin Bapak Ibu sudah melihat dari 40% ya, 40-an%, kita anggap 40-an% bulan Mei ya, di bulan Juni kemarin jadi 70%, artinya kita bisa improve ya dari sisi win rate, dan tentu saja itu sangat memuaskan ya dengan kondisi indeks yang nyaris tidak bergerak di bulan Juni kemarin. Dan untuk bulan Juli ya, ini kita masuk ke pembahasan bulan Juli ya. Kita lihat datanya seperti ini, bahwa secara rata-rata bulan Juli itu IHSG hanya turun di tahun 2013 dan 2015. Waktu itu memang 2015 saya ingat sekali, waktu itu memang rally turunnya dari bulan-bulan sebelum-sebelumnya, dan luar biasa ya, turun 2,2%. Itu penutupannya sebenarnya cukup tinggi volatilitas waktu itu. Dan saya lihat di bulan Juli selama 10 tahun terakhir ini rata-rata IHSG itu rebound, karena biasanya di bulan Mei dan Juni itu sudah terjadi klimaks penurunan. Sedangkan ya secara sebelum ke sana secara rata-rata, jadi bulan Juli dalam 10 tahun itu plus ya, IHSG itu plus 1,1%. Nah, pertanyaannya, apakah di bulan Juli 2023 ini sama seperti kinerja 10 tahun terakhir yang mana rata-rata naik 1,1% ya? Kita akan lihat dari teknikal ya, dimana Anda lihat di sini datanya adalah rata-rata naik, karena ya kalau saya pelajari ke belakang ya, di bulan Mei dan Juni itu terjadi klimaks penurunannya, sehingga di bulan Juli terjadilah yang namanya rebound, entah itu rebound minor ataupun rebound besar seperti yang terjadi 2016, karena 2015 penurunannya sudah sangat dalam waktu itu, sehingga terjadi rebound yang cukup besar. Di 2020 juga kemarin Bapak Ibu mungkin yang sudah generasi pandemi atau angkatan pandemi mungkin merasakan ya, di bulan Maret hancur, Mei mulai rebound, dan di bulan Juli masih rebound ya. 2020 performance dari indeks sendiri 4,9%, di mana saham-saham yang sudah jatuh di bulan Maret itu mulai rebound dan membuat IHSG naik ya.
Berarti ya kita harus lihat ke belakang, apakah di bulan Mei Juni 2023 ini sudah turun? Ternyata belum. Yang berarti kemungkinan IHSG berkinerja di bawah rata-rata 10 tahun atau bisa plus atau minus. Plusnya tapi tidak akan lebih 1,1%. Potensi upside kita masih asumsikan di bawah downtrend line. Jadi kenaikan yang mungkin terjadi di bulan Juli ini masih bersifat pullback. Sekali lagi saya ulangi, kenaikan yang mungkin terjadi di bulan Juli 2023 ini sifatnya adalah pullback. Yang dimana kalau kita implikasikan ke dalam strategi, ya, strategi yang tepat saat ini masih mencari saham-saham yang bisa melawan, mengcounter dari kondisi indeks ini. Saham-saham seperti apa? Bapak Ibu bisa lihat kinerja kami, laporan kinerja kami di bulan Juni, ya, di mana Anda bisa melihat saham-saham apa saja yang kita tradingkan selama bulan Juni, dan Anda coba bisa lihat saham-saham ketika indeks turun itu saham-saham seperti ini kira-kira yang menjadi pilihan. Tidak sama sahamnya, pasti akan ada perubahan, namun karakteristik dan mungkin secara level tidak akan jauh berbeda ya. Anda bisa cek kinerjanya di sini ya. Laporan kinerja Private Trading Room, kemudian Anda bisa buka ya. Kemudian Anda klik di bulan Juni, nanti akan keluar. Nah, ini ya. Jadi selama bulan Juni kemarin kita trading rata-rata itu saham-saham ya mid dan small caps, yang mana ya tidak sembarangan juga, kita tetap harus lihat teknikalnya ya. Tapi rata-rata saham yang bisa digerakkan ketika market tidak bergerak adalah saham-saham yang low cost atau saham-saham yang tidak terlalu mahal, tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk digerakkan naik. Yang mana ya namanya uang di market tidak pernah tidur, dia hanya berpindah dari small caps ke big caps atau sebaliknya ya. Nah, seperti ini ya, kita lihat misalkan Klipan ya top trading kita di bulan Juni kemarin ada CFIN ya, mana returnnya 18% ya. Sedangkan di sini kita lihat ya rata-rata ada 6, ada 7%, 6%, 9% di saham-saham yang kalau kita lihat small caps ya. Jadi kita total selama bulan Juni yang sudah terrealisasi, yang sudah terjual itu 17 transaksi, 17 kali transaksi dengan loss sebanyak 6 kali, dan lossnya Anda bisa perhatikan di sini ya, 0%, 0, 0, 2, dan 4. Paling besar kerugian kita untuk bulan Juni kemarin 4% ya, dan impact terbesarnya hanya 0,46% ya. Kalau misalkan kita yang namanya trading yang sebenarnya seperti ini, tidak mungkin profit semua, pasti akan ada yang rugi gitu ya. Ya, jadi bagaimana menyikapi indeks yang tidak bergerak atau turun? Tetap akan ada opsi-opsi yang bisa kita ambil ya. Dan kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir selama kita mau melihat, menjalankan strategi dengan disiplin dan konsisten, ya hasilnya harusnya di atas market ya. Dan ini adalah bulan ke-24 atau 2 tahun berturut-turut, selama 24 bulan private trading selalu di atas market atau di atas IHSG, dan signifikan ya. Misalkan di bulan Mei kemarin indeks minus 4% ya, private trading plus 4%, hampir 5%. Jadi seperti itulah contohnya. Jadi kita nggak bisa bilang kalau misalkan selalu profit, tidak, tetapi secara total bulanan ya transaksi kita menguntungkan, seperti itu ya. Jadi ya apapun kondisi indeks, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau ditakuti selama kita mau melihat market dan mau menjalankan strategi trading itu dengan dinamis, karena ya market itu berubah-ubah, bisa saja prediksi kita benar ataupun salah. Jadi ya yang namanya market ya seperti itu ya, harus dinamis dan kita harus juga dinamis. Jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan besar untuk indeks kinerja di bulan Juli ini tidak akan lebih tinggi dibandingkan rata-ratanya, yaitu 1,1%, berarti di bawah ini atau minus. Jadi bahkan kalau kita merujuk pada teknikalnya, harusnya bulan Juli ini bisa minus. Jadi itu harus hati-hati. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Penin Bank, bahasa udah murah tapi nggak naik. Saya perbesar ya. Jadi seperti ini ya, salah satu konsultasi yang tidak baik. Jadi harus ditulis dengan baik dan benar.
Kenapa begitu? Kalau pertanyaan Anda aja salah, kita jawabnya bagaimana gitu ya. Jadi di forum Yeftalk ini saya wajib memberikan edukasi ketika kita berkonsultasi, baik itu di Yeftalk yang gratis ini ataupun Anda bayar ikut member kami, konsultasi harus disampaikan dengan baik dan benar, lengkap datanya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya jawabannya nanti ya tidak salah. Kalau pertanyaannya aja salah, ya apalagi jawabannya nanti seperti apa. Jadi saya tunda dulu membahas saham Penin Bank ini karena pertanyaannya tidak bisa kita pahami. Jadi silahkan tulis lagi di kolom komentar. Jadi seperti itu ya. Jadi mohon maaf sekali meskipun di sini gratis, tapi tidak boleh sembarangan dalam berkonsultasi. Oke, kita lanjut. Salam Pak, minta tolong bahas IPCC terkait pergerakan harga menjelang come date dan pembagian dividen emiten yang cukup sehat menurut saya pribadi. Oke, namun saya melihat terlalu bergantung dengan pelabuhan Tanjung Priuk, dan kalau boleh strategi trading menurut Pak Yef untuk jangka menengah. Terima kasih sebelumnya. Jadi kita identifikasi dulu pertanyaannya ini. Di sini pembahasan fundamental di paragraf awal, kemudian di closingnya ya meminta strategi trading jangka menengah, yang mana saya artikan ke dalam strategi kami. Strategi trading jangka menengah adalah strategi trading trend following, mengikuti tren yang sedang berjalan, yang mana umurnya ya bisa cukup panjang, kan namanya tren ya. Dan kita harus melihat lagi ke paragraf awal. Di sini ada yang namanya come date dan pembagian dividen, di mana kembali ke strategi kami akan cenderung menghindari, tapi akan kita tinjau ulang nanti apakah perilakunya turun setelah dividen atau justru naik. Jadi ini yang kita contohkan kemarin seperti IMPC, kita masukkan stock call ketika dia dividen plus stock split justru achieve TPS 2, target profit kedua ya, di beberapa minggu yang lalu. Nah, kita akan masuk ke IPCC ini. Kita akan fokus ke pertanyaannya adalah strategi trading trend following. IPCC. Nah, ini kita belum tahu, di sini belum ada datanya kapan dia dibagi dividen karena di sini belum ada pemberitahuan ya. Nah, ini kita coba lihat ya. Jadi dividennya ini kapan tanggalnya? Silahkan dibaca ya beritanya, dan itu akan sangat penting kalau kita lihat bahwa ini akan membagikan dividen, dan ini menjadi keputusan penting kalau dia akan dividen seperti apa. Ini kita pelajari dulu bagaimana karakteristik dia ketika dividen. Karena di sini belum ada info nih, belum ada notifikasi dia akan dividen. Ada beritanya tetapi belum ada notifikasi seperti ini. Jadi X date-nya itu seperti misalkan kapan. Nah, itu belum ada. Nah, di sini kita pelajari sebelumnya, dividen sebelumnya itu Desember 2022 tahun kemarin, akhir tahun kemarin, dan setelah dividen kita lihat dia kecenderungannya adalah turun. Kemudian sama di 2022 juga pertengahan tahun. Jadi dua kali ya dividennya ini. Ini juga sama, dia cenderung ke turun. Ya, kemudian ini juga ya di 2020 yang lalu, tahun 2020 dia juga cenderung turun. Ya, dalam beberapa waktu ya. Ini dari Agustus ke November, artinya kita bisa asumsikan ini adalah penurunan jangka menengah ya, lebih dari 20 hari gitu ya. Nah, dividen sebelumnya ketika dia downtrend juga terkonfirmasi downtrendnya, lanjut downtrend ya maksudnya. Nah, artinya apa? Tidak ada di sini konfirmasi bahwa ketika dividen habis itu naik dalam jangka menengah. Dengan jangka menengah itu kita artikan lebih dari 20 hari ya. Nah, sedangkan saham ini karakteristiknya menurut saya lebih ke cocoknya lebih ke swing. Ini sekali lagi menurut saya yang saya lihat ini. Seperti apakah karakteristik saham swing? Seperti ini loh. Nah, ya. Oke. Seperti itu. Seperti apa saham yang cocok untuk trend following? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah baca di di stock call minggu ini ya. Stock call minggu ini Oke, kita buka stock call minggu ini.
Nah ini ya, Stochcom minggu ini salah satu karakteristik saham trend following. Ini strategi trend following ya, ini bisa menerapkan strategi trend following. Ini edisi 2 Juli ya, ini Stochcom pertama di bulan Juli. Semoga bisa mengikuti jejak-jejak Stochcom sebelumnya yang selalu achieve TP ya. Di sini karakteristiknya sahamnya ini naiknya itu secara bertahap, tapi swingnya tidak agresif. Ada swingnya tapi minor sekali, tapi trennya bagus ya. Trennya itu panjang, nafasnya panjang. Ini cocok untuk trend following. Sedangkan kita kembali ke saham ini tidak ya. Nah misalkan yang ini, yang terbaru, swing terbaru ya. Ini swing terbaru, ini swingnya segini. Itu dari atas sampai bawah itu 11% ya. Yang artinya kalau Anda salah posisi, salah beli, Anda siap floating loss 11%. Tetapi saham ini meskipun floating loss tapi masih uptrend. Nah kalau kita kan nggak mau ya. Karena apa? Karena aturan kita adalah maksimal 5% gitu ya. Jadi kita harus cocokkan juga ke, kalau bicara uptrend, yes, saham ini uptrend, terbentuk sebuah high low baru. Tetapi ini kan masalahnya mau dividen plus karakteristiknya adalah swing. Seperti itu ya. Jadi menurut saya untuk trading, pertama dia memiliki karakteristik dividen turun. Sahamnya turun saat dividen dan setelah dividen. Kedua, dia saat ini saya identifikasi sebagai bukan saham yang cocok untuk trend following walaupun dia uptrend ya. Jadi ini nih yang perlu pahami ya. Tidak semua saham uptrend bisa di trend following kan dengan hasil yang baik ya. Anda bisa dibawa turun, floating loss besar kalau Anda salah masuk, salah atau ketinggian belinya gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan pun kalaupun Anda beli di harga yang bagus ketika dia koreksi, wave turunnya sedang terbentuk tapi dia masih uptrend. Ketika nanti naik kemudian ada hold sampai dengan tren itu patah, floating profit itu bisa menyusut. Karena apa? Karena swing turunnya besar. Nah ini ya, tidak banyak dipahami di luar sana. Ya tidak semerta-merta saham Anda lihat uptrend, kemudian ada trend following kan. Ya seperti itu. Apalagi mau dividen dan dividennya perilakunya ya turun secara statistik. Oke seperti itu ya. Malam Pak ya, bisa tolong analisa saham DLD untuk investasi secara teknikal, di harga berapakah yang bagus buat entry? Oke, DLD untuk investasi. Berarti kita akan menggunakan time frame monthly ya. Nah, sebenarnya ini pertanyaan teknikal, namun kita perlu melihat bagaimanakah, karena ini plan investing ya, kita pertama kita lihat adalah fundamentalnya dulu ya. Nah secara fundamental saham ini kinerjanya relatif naik dan turun ya, terutama bottom line-nya. Jadi kita lihat dari 2020 dia relatif tumbuh ya, tapi ini masih 2022 masih rugi ya. Yang artinya sudah dapat dipastikan untuk sementara ini saham ini tidak akan masuk rekomendasi kami di peer sekalipun sahamnya naik. Tidak semua saham yang like invest itu naik ya. Ya, tidak semua saham yang naik saat ini adalah like invest. Sekali lagi ya. Kenapa begitu? Ya, lagi-lagi saham naik dan turun itu adalah skema pasar yang wajar terjadi. Ya, mau saham itu bagus kayak fundamental jelek kayak tetap akan ada pergerakan naik dan turun. Gitu ya. Ya sebagai investor jangka panjang ya tidak akan tidak melihat itunya dulu, melihat fundamentalnya ini memenuhi syarat atau tidak. Karena apa? Kalau kita investasi kan kita akan memilih pilihan jangka panjang yang fundamentalnya bagus, aman ya. Aman dalam artian memenuhi syarat tadi ya. Nah, kalau ini saya melihat untuk properti, real estate, baik itu yang sejenis dan tidak sejenis ya, karena real estate sendiri atau properti sendiri dibagi beberapa segmen bisnis ya, seperti misalkan komersil atau residensial. Nah, kalau kita lihat dari sini ya jelas ini tidak akan terseleksi di peer ataupun di peers. Kenapa? Masih negatif. Nah, di kuartal 1 ini plus, tetapi ya dia memang biasa plus dan minus itu, tetapi secara total tahunan dia minus. Bahkan ketika dia tumbuh atas atau line-nya tumbuh, bottom line-nya minus ya. Ya, saya hanya melihat di sini ya. Mungkin Anda bisa lihat view yang lebih panjang dengan cara
riset yang lebih mendalam silahkan, tetapi kita akan hanya melihat data yang ada di TradingView saja karena ini pembahasan singkat sekali lagi. Jadi kalau Anda bertanya DILD ini untuk investasi secara fundamental tidak rekomen. Satu ya, ini bukan masalah dia bisa naik atau turun ya, kalau semua saham bisa naik dan bisa turun ya gitu. Nah kalau teknikal, ini kedua teknikal belum uptrend ya. Jadi pertama kita fundamental kita cek teknikalnya apakah dia sudah confirm uptrend. Kenapa begitu? Kalau yang namanya downtrend, apalagi dia sedang naik saat ini, naiknya itu jangka pendek. Kalau Anda baru tahu dan mau beli di jangka pendek dia sedang naik, ya Anda bisa dibawa downtrend lagi dan boncos ya. Seperti itu. Maka dari itu kalau secara teknikal advice saya adalah biarkan dulu dia uptrend dan membentuk sebuah pola uptrend dulu. Sekarang ini belum ya. Seperti ini loh. Nah, oke. Di harga berapa saya belum bisa bilang karena ya saya nggak tahu. Dia harus confirm dulu uptrend kalau mau bicara teknikal bagus. Dan juga pun saham ini juga karakteristiknya adalah swing seperti yang Anda lihat di sini. Ya, kalau dia naik ya bagus sekali. Seperti yang saya bilang tadi, ini naik dan turunnya bukan masalah fundamental yang layak atau tidak ya. Ya jadi mungkin lebih cocok untuk ke arah trading kalau saya. Lagi-lagi ya, saya cukup konservatif dalam memilih saham like invest. Pertama pasti tumbuh, kedua pasti untung, ya NPM-nya tebal atau profitabilitasnya bagus menurut saya seperti itu. Jadi ya nggak akan banyak yang cocok gitu ya. Malam Pak ya bisa tolong, ini sudah ya. Tadi sudah saya jawab. NSSS sejak IPO secara konsisten mengalami uptrend hingga saat ini sudah breakout dan harga sudah di atas 200. Saham ini memiliki pola di bawah merah. Saya baru dengar di pola di bawah merah. Pola di bawah merah maksudnya di awal sesi, hijau di akhir sesi. Oh berarti gap down kemudian penutupannya hijau lagi gitu ya. Tolong analisa teknikalnya Pak. Kira-kira target kenaikan saham ini mau sampai berapa? Kita akan jawab pertanyaan akan ke berapakah saham ini. Nusantara Sawit Sejahtera ini ya. Ini saham baru ya, secara teknikal mungkin ya masih cukup ini ya. Terakhir kita trading juga di private trading room bulan kemarin waktu dia belum naik ya. Kita masuk di saham ini cukup rendah ya karena teknikalnya juga memang bagus ya. Kita masuk di harga 140-an ya ini. Kita masuk tanggal 2 kali, Maret dan Anda bisa cek kinerja di bulan Maret dan April. 2 kali di 141, 142, kemudian masuk lagi di 147. Setelah itu tidak. Kita cek trading terakhir itu plannya TP-nya di berapa. Ini mengacu pada target, ternyata sudah achieve semua, sudah masuk ke TP2. Ya berarti ini sekarang ini masuk ke TP berikutnya. Secara teknikal saat ini dia berada di ekstensi yang kedua. Ya ini berarti ya sudah sangat tinggi untuk beli ya. Baru beli no ya. Tunggu dia turun dulu, namanya saham tidak ada yang naik terus. Nah pola terkait pola yang open turun kemudian closing naik, saya rasa di sini ya masih sangat wajar terjadi. Mungkin ya berarti strategi yang diterapkan adalah buy on weakness ketika dia turun. Tetapi untuk level saat ini di ekstensi 2,618 tidak rekomen lagi. Kenapa? Risknya bukan masalah masih bisa naik nggak, masih, tetapi risknya sudah tidak masuk toleransi kami gitu ya. Ini risknya kalau dia misalkan turun nih di bisa 8%, itu baru ke support terdekatnya, yaitu di 200 sampai dengan area 200 sampai dengan 190. So secara hitung-hitungan bisnis saya akan lebih kalau memang tidak ada saham yang lain kita akan nunggu dia turun dulu. Oke, seperti itu. Oh, akan ke berapa selanjutnya? Ini TP selanjutnya di 242. Itu ya pertanyaannya sudah saya jawab. Malam Pak Yap, tolong bahas saham RELF, apakah bagus untuk jangka menengah? Berarti dia harus uptrend dulu dan harus naiknya itu juga harus memenuhi syarat. Nah ini saham baru juga dan indikatornya belum bisa muncul, artinya kita tidak bisa baca. Yang jelas saat ini masih uptrend. Untuk jangka menengah belum bisa kita pastikan atau bisa kita prediksi dengan baik. Yang jelas saat ini dia sudah naik sangat tinggi ya, seperti itu. Jadi mohon maaf karena tidak ada indikator dan polanya belum kebaca juga. Kenapa turun PTBA? Kemarin kita sudah bahas itu, silahkan ditonton di channel Telegram, cari PTBA, nanti ketemu link untuk membahas untuk pembahasan terkait PTBA. Boleh bahas Budi untuk trading jangka pendek bagaimana pandangan teknikalnya?
Saham Budi. Kemarin kita sudah bahas juga saham ini ya. Belum lama ini. Ini target kenaikannya di 266 dan saat ini dia masih membentuk rounding, pola roundingnya ini. Kalau dia berhasil dia bisa naik ke 260 sampai dengan 288 dengan risk saat ini yang sangat masih bagus. Kenapa? Dia dekat dengan support. Ya, risknya mungkin bisa di 6 sampai 6 ini adalah batas maksimalnya. Anda bisa proteksi di 4% atau 224. Jadi untuk upside 13 sampai dengan 23% menurut saya sangat menarik untuk saat ini, seperti itu. Mas, untuk saham Adaro ada kemungkinan bisa naik ke 2.800. Saya nyangkut sudah 3 bulan, sebaiknya dijual atau ditunggu sampai naik lagi. Arigato nonton dari JP. Wah, terima kasih. Kita lihat Adaro apakah bisa ke 2.800 lagi. Terakhir kita sudah membuat prediksi saham ini dan ini ada konsultasi juga. Tetapi ini yang konsultasi ini salah satu member private trading room. Kebetulan beliau waktu konsultasi tanggal 29 Mei ini posisinya floating loss, tapi modalnya tidak setinggi 2.800 ya, dimana kita di sini advice untuk hold dengan target berapa? 2.230 sampai dengan 2.410. Ini tanggal 29 Mei. Kenapa begitu? Karena saat itu Adaro sudah masuk ke target turun yang kami pasang. Ya. 2.000 sampai dengan 190, di mana dia tidak turun lebih dari 2.000 ya, hanya turun di 2020-an. Setelah itu dia naik dan advice kami alhamdulillah sesuai dengan apa yang ada di market, sahamnya naik setelah itu. Bayangkan kalau kita suruh jual ya, dia kehilangan profit ya waktu itu. Nah, saat ini bagaimana? Apakah masih bisa ke 2.800? Kemarin kita juga sudah buatkan view ya. Tapi ini konten eksklusif ya, jadi nggak bisa kita share di publik terkait potensi kenaikannya yang kita sudah bahas di sini di watchlist edisi 5 Juni. Mungkin Bapak Ibu member PTR bisa buka itu. Kalau kita bahas di sini potensi pullback-nya masih memungkinkan ke 2.400 sampai dengan maksimal di 2.700. Untuk ke 2.800 kecil kemungkinan, dan bahkan naik ke 2.700 ini masih belum kelihatan sebenarnya. Itu hanya potensi saja, potensi yang masuk akal ya, tapi tidak mudah untuk sana. Itu best price-nya 0,618 ya, atau target pullback maksimalnya. Jadi untuk ke 2.800 saya rasa agak berat. Bukan nggak bisa ya, agak berat. Ya, kenapa? Karena 2.700 saja berat, apalagi 2.800. Nah, inilah pentingnya untuk kita disiplin stop loss. Stop loss itu ya sudah kami buktikan juga, sudah kami contohkan ya. Stop loss itu bukan sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang bodoh ya. Justru itu adalah strategi untuk memanage risk. Kalau sudah seperti ini misalkan kasusnya, ya pasti berat ya. Kenapa begitu? Pertama, floating loss sudah besar. Yang kedua, masa cut loss Adaro? Seperti itu kan mindset di luar sana. Masa kita cut loss saham yang bagus seperti Adaro? Tapi ya faktanya kalau Anda nggak mau disiplin ya turun, semakin turun, semakin turun, dan semakin turun. Seperti itu. Kalaupun dia naik akan susah untuk menjemput harga modal Anda. Seperti itu. Untuk saat ini. Dan kemarin kita juga sudah bikin view jangka super panjang ya. Ini khusus untuk peer dan peers ya. Kita sudah buatkan bagi Anda yang investor ini ya, investor yang pengen melihat bagaimana efek dari transisi energi ya. Transisi energi memaksa transisi investasi di sektor energi. Ini penting sekali. Kenapa? Ternyata yang saya temukan di sini, yang kami temukan dengan tim intelijen tentu saja, ya banyak akan terjadi perubahan besar di emiten-emiten energi, ya, dalam hal apa? Dalam bisnisnya, ya, investasi di EBT itu tidak murah, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus ke sana arahnya. Dan inilah kenapa ketika panen rayanya selesai di 2022, harga batubara hancur, harga sahamnya juga hancur, apalagi dikasih dividen super besar yang mana harusnya dividen tersebut bisa diinvestasikan ke EBT. Inilah yang tidak disukai. Kenapa kok saham-saham batubara yang kasih dividen besar itu hancur sahamnya? Ya, menurut saya, sekali lagi ini menurut saya ya,
investor tidak suka, ya, harusnya dividen itu dikonversikan ke dalam investasi, ke dalam equity. Itu justru akan lebih masuk akal. Untuk apa? Untuk bersiap kalau misalkan marketnya nanti sudah berubah, ya, bisnisnya harus berubah, dipaksa untuk berubah, ya. Lagi-lagi ya, tentu saja ini pandangan super panjang dan ini artikel yang sangat panjang, ya. Ini khusus untuk Bapak Ibu member peer dan peers yang harus baca. Kenapa begitu ya? Ini nantinya akan mempengaruhi view jangka panjang, gitu ya. Jadi ini akan menjadi kira-kira timeline yang Anda bisa pakai kalau misalkan Anda sekarang ini punya posisi atau baru akan membeli, ya, membeli saham-saham jangka panjang untuk sektor energi, gitu ya. Jadi untuk Adaro tadi kembali ke pertanyaan, saya rasa ke 2.800 agak berat. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tolong bahas BBKP untuk invest, ya. Oke. Pernah kita bahas juga. Kalau pembahasan terakhir nggak layak ya. Jelas ya. Masih banyak bank yang lain, ya. Jadi ya skip ya, udah kita bahas sebelumnya. Selamat malam, menurut Pak Yef secara teknikal MNCN sudah bagus untuk swing. Oke, kita lihat MNCN untuk swing. Saya rasa swingnya sudah jalan. Nah ini ya, sudah jalan. Dan saat ini potensi upside-nya sepertinya masih ada. Namun teknikal terakhir kurang bagus. Ya, kalau Anda mau tunggu dia naik lagi di atas 675 dengan proteksi ketat di 640 seperti itu. Oke. Tolong bahas teknikal PTSN untuk jangka menengah. Kemarin kita juga sudah bahas PTSN, Anda bisa cari di Telegram kami di mana dia breakout di atas 200 naik ya. Untuk jangka menengah saya rasa tidak cocok. Bukan masalah dia tidak naik atau tidak, karena dia karakteristiknya saham swing ya seperti ini. Cocoknya untuk apa? Untuk swing trade, ya seperti itu. Tidak cocok untuk jangka menengah atau trend following. BDMN apakah sudah breakdown trend line dan boleh entry, minta TA-nya? Oke. Apakah sudah uptrend ya maksudnya ya? Kita akan lihat. Belum, dia masih konsolidasi sejak 2020 yang lalu. Jadi untuk trend line uptrendnya mungkin belum terbentuk dan masih downtrend juga. Ini kita lihat dari monthly ya, masih seperti ini kondisinya. Jadi paling tidak dia harus naik ke atas 3.400 untuk uptrend. Seperti itu. Oke, sudah saya bahas semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Ya, kalau mungkin ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas, silahkan isi kembali di kolom komentar. Ya, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Sekali lagi, ya, apabila Anda ingin konsultasi lebih dalam dan lebih panjang lagi, Anda bisa konsultasi dengan advisor kami di layanan private trading room. Kalau Anda trading, kalau Anda investasi, jangan salah ya, Anda harus join ke peer dan peers, bukan private trading room. Kalau Anda join private trading room dan Anda konsultasi terkait investasi, sudah dapat saya pastikan tidak akan terjawab pertanyaan atau konsultasi Anda. Kenapa? Karena orang yang jawab juga berbeda. Ya, layanan peer dan peers dihandle oleh advisor investasi, sedangkan private trading room dihandle oleh advisor untuk trading. Ya, trading dan investasi sangat berbeda, sehingga Anda harus tahu itu sebelum Anda join ke layanan kami. Jangan cuma melihat wah kinerja PTR bagus, joinnya trading padahal Anda cuma pengen investasi. Itu salah kaprah ya. Jadi jangan lihat itunya, tapi kebutuhan Anda itu ke apa, gitu ya. Butuhannya untuk investasi ya joinnya peer dan peers. Kalau Anda memang trader, ya Anda nggak akan cocok ikut peer ataupun peers. Anda akan bosen ya di sana karena ya jangka panjang lagi-lagi ya. Jadi itu dulu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, edukasi ataupun pembahasan-pembahasan saham tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.